Ini ya, jadi materi yang akan saya paparkan untuk hari ini yaitu tentang prinsip kerja larutan penyangga dan aplikasi dalam tubuh kita. Sebelum ke prinsip kerja larutan penyangga, kita ingat-ingat dulu pengertian larutan penyangga yang kemarin sudah saya sampaikan atau sudah kalian pelajari. Ada yang masih ingat nggak pengertiannya itu apa? Ya, larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam, basa, dan air atau pengenceran. Ya, jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang pH-nya itu relatif stabil atau tetap ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa, atau air. Jadi ini ada kata sedikit ya. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Terus kenapa sih larutan penyangga itu bisa mempertahankan pH atau bagaimana cara kerjanya gitu ya? Bagaimana cara kerja larutan penyangga atau prinsip kerja larutan penyangga sehingga bisa pH-nya itu relatif tetap atau stabil. Kita kan tahu ya kalau larutan penyangga itu secara komponen itu dibagi berapa jenis? Dibagi dua jenis. Ya, dibagi dua jenis. Ada penyangga apa? Ada penyangga atau buffer asam, ada buffer basa ya. Kita lihat satu-satu kalau apa ya, prinsip kerja yang terjadi pada buffer asam atau larutan penyangga asam. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, kalau buffer asam itu terdiri dari apa saja? Buffer asam itu larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dengan garamnya, betul. Atau basa konjugasinya ya. Nah, ini jadi komponennya itu si buffer asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya gitu ya. Nah, misalnya kita punya contoh buffer asam. Ya, yang paling terkenal aja ya CH3COOH gitu ya. Dengan CH3 misalnya garamnya COONA gitu ya. Atau boleh juga nulisnya CH3COO- boleh kayak gitu ya. Nah, jadi si CH3COH itu sebagai asam lemah, terus CH3CONA itu sebagai garam atau boleh juga CH3COH dengan CH3COO-. Nah, itu buffer asam atau larutan penyangga asam contohnya. Nah, eh prinsipnya kalau misalnya nanti ditambahkan H+ atau asam, misalnya kita sudah punya campuran CH3COH dan CH3COONA. Nah, terus, aduh maaf ya, terus sama kita ditambahkan H+ asam gitu ya, zat yang asam. Nah, maka nanti si zat asam ini akan, jadi setiap penambahan H+ itu akan dinetralisasi oleh basa konjugasi. Nah, maksudnya dinetralisasi itu, jadi nanti si H+ yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan basa konjugasi. Nah, berarti akan bereaksinya dengan siapa? Di contoh yang ini. CH3COH, CH3CONA, atau CH3CO-. Nah, dia akan bereaksi dengan CH3COO-. Kayak gitu. Ya. Jadi apa? Jadi CH3COOH. Kayak gitu. Ya. Nah, itu. Itu kalau penambahan asam. Nah, sekarang gimana kalau ditambahkan basa? Misalnya ditambahin NaOH atau KOH misalnya ya. Nah, itu bakalan kayak gimana? Nah, kalau ditambahkan OH- atau basa, itu nantinya akan dinetralisasi oleh asam lemah. Jadi nanti si OH- itu akan bereaksi dengan siapa? Asam lemah di sini berarti CH3COOH gitu ya. Nah, ini akan jadi CH3COO- ditambah H2O. Gitu kan ya? Kan si asamnya melepas H+, H+-nya bereaksi dengan OH- jadi H2O seperti itu. Nah, itu penambahan asam atau basa pada buffer asam. Kayak gitu. Nah, terus sekarang gimana kalau ditambahin air? Nah, kalau ditambahkan air, jadi setiap pengenceran dengan H2O itu kan berarti memperbesar jumlah ion H+ dan basa konjugasi dari ionisasi asam lemah. Nah, namun penambahan konsentrasi H+ ini menjadi tidak berarti karena volume larutannya juga bertambah. Intinya, kalau ditambahkan air itu kan volumenya itu akan bertambah. Jadi tetap
dia itu tidak akan berubah si pH-nya atau tetap bertahan kayak gitu atau tetap stabil kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya. Misal, di dalam 1 liter larutan penyangga mengandung CH3COOH 0,1 molar dan CH3COO- 0,1 molar. Kemudian ditambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar. Ka CH3COOH-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, ditanya adalah pH larutan penyangga sebelum dan sesudah ditambah HCl. Kayak gitu ya. Nah, jadi ceritanya kita itu punya wadah misal ya. Nah, si wadahnya ini sudah berisi CH3COOH gitu ya dengan CH3COO- kayak gitu. Nah, terus jadi kan ini udah jadi penyangga nih. Nah, terus ditambahkan zat HCl, larutan HCl 10 mili 0,1 molar. Nah, ditanya adalah pH sebelum dan sesudah ditambah HCl itu berapa kayak gitu ya. Oke. Kita perhatikan di sini CH3COOH ini sebagai apa? Asam atau basa? Ini sebagai asam ya, asam lemah, sip. Terus CH3COO- sebagai basa konjugasi. Sip, sebagai basa konjugasi. Nah, di sini si larutan penyangganya itu, yang pertama dulu ya, dia itu sudah berupa campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, kalau sudah asam lemah dengan basa konjugasinya, berarti ini pembuatan larutan penyangga cara langsung atau tidak langsung kalau sudah lemah dan basa konjugasi. Nah, betul, berarti cara langsung. Nah, maka kalau cara langsung, kalian tidak usah pakai mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Nah, sekarang cara langsung. Nih, buffernya buffer apa nih? Asam lemah dengan basa konjugasi. Berarti jenis buffernya adalah jenis buffer asam. Udah ada judulnya ya. Ya, jadi ini buffernya buffer asam. Oke, buffer asam. Nah, karena buffer asam, berarti kita tinggal nyari aja konsentrasi H+. Oke, sebelum nyari konsentrasi H+, berarti kita cari dulu, boleh langsung sih, tapi stepnya kita cari dulu molnya ya. Cari mol masing-masing. Jadi mol asam lemahnya atau mol CH3COOH-nya ya. Itu adalah M kali V gitu ya. Itu 0,1 molar ya. Dikali berapa volumenya? 1 liter. Ya, jadi dikali 1. Berarti berapa nih? 0,1. Satuannya mol ya. Karena kan ini liter sama molar. Mol per liter dengan liternya coret berarti mol satuannya. Nah, kemudian cari mol basa konjugasi atau mol CH3COO-. Itu adalah molar kali volume. Sama ini juga molarnya si ini adalah 0,1 ya. Berarti 0,1 kali 1. Ini adalah 0,1 mol. Nah, udah dicari molnya, baru kita masuk ke rumus pH. Ini kan buffer asam ya. Kalau buffer asam, maka nanti kalian langsung cari konsentrasi H+-nya. Nah, maka konsentrasi H+ itu adalah gimana? Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Sebenarnya pakai molar juga boleh sih kalian ya. Jadi konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi basa konjugasi boleh. Karena kan ini sih volumenya sama, jadi nanti ujung-ujungnya itu mol kayak gitu ya. Dah, terus kita masukkan, berarti ini kan Ka dikali molnya si CH3COOH dibagi mol CH3CO-. Nah, konjugasinya kan si CH3COO- ya. Berarti ini 10 pangkat min 5 ya si Ka-nya. Nah, molnya 0,1, ini juga 0,1. Berarti 0,1 dengan 0,1 kan bisa dicoret ya. Nah, bisa dicoret, maka nanti konsentrasi H+-nya berapa? Konsentrasi H+-nya ini kan coret.
coret, coret, gitu ya. Nah, sehingga kita mendapatkan konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 5. Ya, nah ini konsentrasi H plusnya, molar. Nah, karena konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 5, berarti nanti pH-nya itu adalah min log kali 10 pangkat min 5. Min log H plus, min log konsentrasi H plus, alias jawabannya adalah 5. Ya, nah, jadi pH awalnya sebelum ditambahkan HCl itu pH awalnya itu 5. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa pH si larutan penyangga itu ketika ditambah HCl 10 mili 0,1 molar. Nah, oke. Berarti kita lihat si HCl ini sebagai apa? HCl itu kalau kita uraikan jadi H plus ditambah Cl min, gitu ya. Nah, HCl-nya di situ 10 mili 0,1 molar. Nah, kalau kita lihat berarti zat apa yang ditambahkan? Zat asam ya. Nah, atau H plus ya yang ditambahkan. Nah, balik lagi ke sini berarti nanti si H plusnya ini akan dinetralisasi oleh basa konjugasi atau bereaksi dengan basa konjugasi. Nah, sebelum ke sana, kita cari dulu mol si HCl atau H plusnya. Ya. Nah, kita cari mol HCl. Berarti ini ada molar, ada mili. Berarti ini molnya adalah ya M kali V berarti 10 kali 0,1 ya. Alias 1 milimol. Nah, tapi kan kita lihat yang di atas. Di atas ini kan si mol asam lemah dengan mol basa konjugasi kan satuannya mol ya. Jadi harus sama satuannya. Kalau ini milimol ya yang bawah juga milimol. Kalau yang atas mol berarti yang bawah juga adalah mol. Maka ini kita ubah ke mol. Berarti 0,001 ya mol seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat konsentrasi koefisien H plus itu sama tidak dengan koefisien HCl. Sama ya. Nah, karena koefisiennya sama, maka nanti mol H plus itu akan sama dengan mol HCl. Ya, ini koefisiennya kan sama ya. Jadi molnya itu akan sama 0,001 mol. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi balik ke sini. Kalau ditambahkan H+, dia akan dinetralisasi atau bereaksi dengan basa konjugasi. Nah, kita bikin reaksi yang berikutnya berarti. Nanti si H+ dari HCl ini akan bereaksi dengan basa konjugasi. Mana basa konjugasi itu yang mana? Ini ya. CH3COO-. Jadi nanti bereaksi dengan CH3COO-. Nah, jadi apa? Jadi CH3COOH. Kayak gitu. Ya. Nah, terus kan awalnya tuh hanya ada apa? Hanya ada CH3COH dengan CH3CO- ya. Mula-mulanya terus ditambahin HCl. Nah, berarti ini kalau kayak gini berarti nanti ada keadaan mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Nah, sekarang mula-mulanya H+ yang mana? Ini ya 0,001 mol. Jadi kita tulis di sini 0,001 mol. Oke. Nah, sekarang yang CH3COO- yang mana? Mol mula-mulanya. Nah, ini ya. Ini 0,1 mol, betul. Jadi si CH3COO- itu mula-mulanya 0,1 mol. Ini ada nggak CH3COH awalnya? Kita lihat ke sini ke gambar. Ada ya? Ada, betul. Berarti berapa mula-mulanya? Sama. Ini juga, karena konsentrasinya sama. Ini juga 0,1 mol. Seperti itu. Ya, jadi bukan ini produk. Ya, nggak apa-apa. Kan memang awalnya juga ada gitu loh. Ya. Nah, sekarang siapa yang jadi pereaksi pembatasnya? H plus, CH3COO- atau CH3COH? Reaksi pembatas bisa kan ya? Mol mula-mula dibagi koefisien. Sekarang 0,001 dibagi 1, 0,001. Ini 0,1 dibagi 1, 0,1. Berarti kan lebih kecilan yang si H plus ya. Nah, lebih kecil yang H plus. Maka nanti si H plus ini yang akan habis. Kayak gitu ya.
Berarti nanti di sini 0,001. Terus ini berapa? Sama ya koefisiennya ya? Karena koefisien H plus CH3CO min dan CH3COH sama, berarti ini koefisiennya sama, berarti molnya juga akan sama 0,001. Ini juga 0,001. Gitu ya. Nah, sekarang ini dikurangi. Berarti kalau dikurangi itu berapa? 0,099 mol. Benar? Nah, yang ini ditambah 0,101 mol. Bisa dipahami ya? Untuk reaksinya apa? Buffer asam ya ini. Berarti nanti H plus yang kita cari. Maka nanti H plusnya sama kayak yang atas ya, nggak berubah rumusnya mah. Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Nah, berarti nanti Ka dikali mol CH3COOH dibagi mol CH3COO min. Nah, mol asam lemahnya kita pakai yang mana? Apakah masih yang awal atau yang sudah bereaksi dengan H+ dari HCl? Ya, jadi kita pakai mol asam lemahnya itu yang baru. Yang ini ya, CH3COH-nya itu pakai yang 0,101 yang itu. Ya. Nah, dibagi konjugasinya yang mana? Yang baru juga sama 0,099 mol. Nah, ini setelah dihitung yang 0,101 dibagi 0,099 itu 1,02 kali 10 pangkat min 5 setelah dihitung molar ya satuannya. Nah, maka nanti pH-nya tinggal min log H+. Berarti min log 1,02 kali 10 pangkat min 5. Berarti nanti dapatnya adalah 5 min log 1,2. Nah, setelah dihitung, itu adalah 4,99. Jadi ini mendekati 5 seperti itu. Ya. Nah, ini maksudnya prinsip kerja buffer asam ketika ditambah sedikit asam, basa, atau netral. Nah, kalau kita lihat perubahan pH-nya itu kan hanya sedikit ya. Asalnya 5, gitu ya, asalnya 5, dia berubah ketika ditambah HCl 10 mili, sedikit tuh ya. Nah, si pH-nya itu berubah jadi 4,99. Nah, ini perubahannya sangat-sangat kecil kayak gitu. Jadi, sering si larutan penyangga ini dianggap bisa mempertahankan pH atau pH-nya itu dianggap tetap kayak gitu. Kita lanjut, kalau ada buffer asam berarti ada lawannya, yaitu buffer basa ya. Nah, buffer basa berarti komponennya apa dengan apa? Kalau tadi kan buffer asam mah asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya. Kalau buffer basa mah basa lemah dengan asam konjugasinya ya. Berarti contohnya mau apa, NH4OH aja ya atau NH3 ya? Kayak NH4OH aja lah aku nulisnya. Atau boleh juga NH3 ya. Dengan garamnya itu NH4Cl. Atau boleh juga nulisnya asam konjugasinya itu NH4+. Nah, jadi basa lamanya adalah NH3 atau NH4OH, garamnya itu NH4Cl. Atau boleh juga NH4OH dengan NH4+. Nah, dia gimana kalau ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, dan air. Jadi, kalau ini mah ditambahkan asam atau H+, nantinya akan bereaksi dengan basa lemah. Gitu ya. Berarti nanti misalnya si H+, nah si H+ itu nanti akan bereaksi dengan basa lemah NH4OH misalnya. Nah, dia bakal jadi apa? Nanti kan terurai ya jadi NH4+ sama OH-. Berarti nanti NH4+-nya itu lepas, OH- sama H+ jadi H2O kayak gitu. Ya, misal. Terus yang kedua, kalau misalnya ditambah basa, OH-. Nah, kalau ditambah basa, dia akan bereaksinya atau dinetralisasinya dengan asam konjugasi. Berarti nanti OH- itu akan dinetralisasi oleh asam konjugasinya. Berarti misalnya dengan NH4+. Atau dengan garamnya juga boleh sih sebenarnya ya. Nah, ini jadi NH4OH kayak gitu. Ya. Nah, terus kalau air gimana? Air juga sama kayak yang asam tadi. Jadi setiap pengenceran H2O berarti kan memperbesar jumlah ion OH-.
dan asam konjugasi dari ionisasi basa lemahnya. Nah, namun penambahan konsentrasi OH- ini tidak berarti karena volume larutan juga akan bertambah. Intinya kalau ditambahkan air itu bakalan tetap aja si pH-nya kayak gitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di dalam 1 liter larutan penyangga, mohon maaf, mengandung NH4OH 0,1 molar dan NH4 plus 0,1 molar dengan, mohon maaf ini harusnya Kb ya. Dengan Kb NH4OH itu 10 pangkat min 5. Nah, hitunglah pH larutan penyangganya yang awal. Terus yang B, pH setelah ditambah 5 mili NaOH 0,1 molar. Yang C, pH setelah ditambah 10 mili larutan HCl. Oke? Oke, yang A. Kalau kita lihat di sini NH4OH dia adalah apa? Basa ya, basa lemah. Sementara NH4 plus itu adalah asam konjugasi. Nah, karena di sini sudah ada basa lemah dengan asam konjugasi, nah maka ini larutan penyangganya adalah ini pembuatannya adalah nah sudah ada lemah dengan konjugasi, berarti cara langsung ya. Karena di sini buffernya adalah buffer basa, gitu ya. Nah, maka nanti kita nyarinya adalah OH- kayak gitu. Oke? Nah, sebelum ke OH-, kita cari dulu mol si basa lemahnya. Gitu ya. Itu mol NH4OH. Nah, ini dibikin sama kayak yang tadi. M kali V berarti berapa? 0,1 kali 1 ya. Adalah 0,1 mol. Sama untuk yang konjugasinya, mol asam konjugasi itu mol NH4 plus. Itu sama M kali V 0,1 kali 1, yaitu 0,1 mol. Oke? Nah, cara langsung, berarti kita langsung aja tentuin. Nah, berarti nanti konsentrasi OH- itu adalah Kb dikali mol basa lemah, ya, mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi, atau Kb dikali mol NH4OH dibagi mol NH4 plus. Gitu ya. Oke, berarti Kb-nya 10 pangkat min 5 ya. Itu Kb ya. Aku salah ketik, maafin. 0,1 dibagi 0,1. Coret-coret ya. Nah, berarti konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 5 molar. Nah, dari OH-, konsentrasi OH- kita turun jadi POH, maaf. Nah, POH-nya min log 10 pangkat min 5 itu adalah 5. Dan pH-nya adalah 14 min 5, yaitu 9. Nah, ini adalah pH mula-mula sebelum ditambahkan NaOH atau HCl. Sebenarnya nggak selalu NaOH sama HCl ya. Bisa aja asam atau basa yang lainnya. Sekarang gimana kalau ditambahin NaOH 5 mili dan 0,1 molar. Nah, NaOH ini kan zat yang sifatnya basa ya. Oke. Berarti kalau kita lihat nantinya si OH- ini akan dinetralisasi oleh asam konjugasi ya. Yang B, berarti kan NaOH ini basa. Oke, kita uraikan ya. Nah, ini Na plus ditambah OH-. Set. Dia teh 5 mili, seberapa? 0,1 molar. Oke, dapat gak sih molnya? Kaliin ya, berarti M kali V 5 kali 0,1. Berapa? 0,5 ya. Tapi kan ini satuannya mili mol. Gitu ya. Nah, yang atas itu kan mol, berarti kita ubah aja ke mol. Bagi 1000, 0,000 lagi ya, 5 mol. Nah, jadi apa itu? Molnya si NaOH itu adalah 0,0005 mol. Nah, sekarang kalau kita lihat NaOH kan basa ya, berarti nanti prinsip kerja buffer basa ketika ditambah basa ya. Nah,
koefisien NaOH dengan koefisien OH- ini sama atau enggak? Sama ya? Nah, karena koefisiennya sama, maka nanti mol OH- itu akan sama dengan mol NaOH, yaitu 0,0005 mol. Kayak gitu. Oke? Nah, sekarang kita bikin reaksi kayak tadi stepnya. OH- itu akan dinetralisasi atau bereaksi dengan asam konjugasi. Berarti asam konjugasinya siapa tadi teh? NH4 plus gitu ya. Nah, dia akan jadi apa? Jadi NH4OH atau NH3 tambah 2O boleh ya. Oke, ini sama ada keadaan mula-mula bereaksi sisa. Nah, mula-mulanya OH- yang mana? Ini 0,0005. Jadi ini 0,0005 gitu ya. Terus NH4 plus itu yang mana? Yang ini mana? Ini nih, yang awal. Ya, berarti ini 0,1 mol. Nah, NH4OH yang mana? Yang atas juga, yang awal. Itu 0,1 mol. Kayak gitu. Ya, jadi mirip-mirip kayak yang tadi. Nah, sekarang kita ganti yang warna merah. Nah, sekarang siapa yang jadi pereaksi pembatasnya alias siapa yang habis? Yang tidak bersisa itu OH-. Dia kan kecil ya ketika dibagi koefisien ya. Sementara NH4 plus itu 0,1. Nah, jadi nanti si OH- itu yang akan habis. Jadi 0,0005 dikurangi berapa supaya jadi habis? Berarti di sini itu adalah 0,000 lagi 5 gitu ya. Nah, sekarang cari mol yang lain, lihat aja koefisiennya. Koefisien NH4 plus NH4OH itu kan sama kayak koefisien OH- ya. Nah, maka nanti molnya juga di sini bereaksi itu akan sama 0,0005. Ini juga 0,0005 kayak gitu. Ya. Nah, sekarang kalau reaktan itu kan dikurangi, berarti ini akan berkurang jadi berapa? Itu yang keberapa? Yang kedua ya. Nah, dia itu akan berkurang, berarti dia itu akan jadi 0,0995 ya molnya. Sementara NH4OH itu produk bertambah 0,1005 mol. Buffer basa, maka kita cari konsentrasi OH-nya ya. Maka sama kayak yang tadi rumusnya, cari konsentrasi OH- itu tinggal Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. Ya, berarti nanti Kb, aduh Rangga cepet banget hitungnya hebat. Mol NH4OH dibagi mol NH4 plus gitu ya. Nah, Kb-nya sudah ada 10/5. Nah, sekarang mol NH4OH sama NH4 plus mana yang dimasukkan? Apakah yang 0,1 ini kan atau yang ini yang di A atau yang di B? Yang udah dicampur, betul. Jadi yang udah dicampur ya. Jadi yang udah dicampur yang dimasukkan. Maka ini coba lihat NH4OH berarti ini kan yang sisa ya. Nah, maka yang dimasukkan itu 0,1005 mol. Dibagi NH4 plusnya 0,0995. Nah, dari sini baru dibagi ya berapa setelah dihitung pakai kalkulator. Ibu udah ngitungnya pakai kalkulator itu 1,01 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, turun dari konsentrasi OH- kita cari POH. Berarti langsung aja ya 5 min log 1,01. Nah, POH-nya segitu berarti pH-nya tinggal 14 min 5. Itu berapa? 9 ya? 9 plus log 1,01. Nah, ini tuh pas udah dicari, itu angkanya 9,00 sekian lah pokoknya ya. Nah, jadi itu mendekati pH awalnya. Seperti itu. Kita coba hitung barang-barang yang C. Coba kalian kerjakan dulu.
kalian kerjakan dulu yang C ketika ditambahkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar. Jadi setelah dihitung pakai MBS, hasil akhirnya 5 min-log 0,98. Nah, berarti pH-nya 9 plus log 0,98. Atau kalau sudah dibulatkan itu 8,99. Nah, kalau kita lihat berarti kan awalnya 9. Terus ditambah NaOH 9, sekian ya. Ini tuh 9,00 sekian lah pokoknya. Dibulatin jadi 9. Ini 8,99. Nah, kalau kita lihat pH-nya itu kan cenderung tetap ketika ditambah sedikit asam, sedikit basa. Nah, jadi aplikasi larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sih sebenarnya, cuman ini Ibu kasih 3 dulu aja ya, kalian bisa cari yang lain. Oke, sistem penyangga karbonat dalam darah. Karbonat itu kan kita tahu rumusnya apa? CO3 2 min ya. Nah, ini tuh nanti pasangan si buffernya itu antara H2CO3 dengan HCO3 min. Ini sebagai asam lemahnya, ini sebagai basa konjugasinya. Nah, jadi di dalam darah ini ada sistem penyangga ini, pH H2CO3 dan HCO3 min. Nah, pH darah kita itu relatif tetap di angka 7,35 sampai 7,4-an lah ya. Nah, kenapa sih bisa tetap? Ya karena ada sistem penyangga karbonat ini gitu ya. Nah, jadi ketika dia kemasukan asam atau bereaksi dengan asam, nanti si basa konjugasinya bereaksi dengan H+ membentuk H2CO3 lagi kayak gitu. Terus kalau dia bereaksi dengan OH-, nah dia itu nanti OH- bereaksi dengan H2CO3 bersetimbangan dengan si basa konjugasi ditambah air gitu ya. Nah, kita cepet aja. Nah, perbandingan H2CO3 dan HCO3- dalam darah kita itu sekitar 20:1. Jadi lebih banyak sih H2CO3-nya. Nah, hal ini dapat terjadi karena adanya kesetimbangan antara gas CO2 yang terlarut dalam darah dengan H2CO3-nya. Nah, jadi si karbon dioksida kan kita itu nafas menghirup oksigen mengeluarkan CO2 ya. Nah, CO2-nya ini, jadi nanti si CO2 itu bereaksi dengan H2O, dia membentuk H2CO3. H2CO3 itu bisa terurai lagi kayak gitu ya. Nah, karena si perbandingan H2CO3 dengan HCO3- itu asam karbonatnya lebih banyak 20 ya. Nah, itu maka nanti si asam karbonatnya itu bakalan lebih banyak memproduksi CO2. Nah, dari situ si CO2-nya itu akan lepas ke paru-paru kita dan dikeluarkan melalui hidung kita kayak gitu ya. Ini sebenarnya biologi banget sih. Nah, terus gimana bagus nggak kalau kayak gitu? Nah, supaya lebih bagus udara udara yang masuk atau udara yang keluar itu kita harus banyak olahraga. Nah, terus selanjutnya ada penyakit di mana tadi kan pH darah kita tuh cenderung netral kan 7,35 sampai 7,4 karena ada karbonat. Nah, gimana kalau pH kita itu terlalu rendah atau terlalu tinggi? Nah, kalau terlalu rendah nantinya itu akan menimbulkan penyakit yang dinamakan asidosis. Asid itu kan dari asam ya, asal dari kata asam. Jadi kalau pH-nya terlalu rendah itu terlalu asam, nah nanti akan menimbulkan penyakit asidosis. Nah, jadi penapasan kita itu akan penapasan kita itu akan terganggu, bahkan bisa sampai kita sulit untuk bernapas kayak gitu. Itu asidosis. Nah, terus kalau terlalu tinggi gimana? Kalau tinggi juga bisa. Nah, nama penyakitnya itu adalah alkalosis. Jadi pH-nya itu terlalu basa. Nah, jadi kalau terlalu basah nanti CO2 di dalam yang dari paru-paru itu akan lebih sedikit diproduksinya kalau terlalu basah kayak gitu ya. Nah, itu kalau yang dalam darah. Nah, selanjutnya dalam intrasel, cairan intrasel. Nah, kalau intrasel itu adalah sistem penyangga fosfat. Ini pasangan H2PO4- dengan HPO4 2-. Ya, ingat-ingat aja kalau intrasel itu fosfat kayak gitu. Nah, intrasel di mana berfungsinya itu biasanya dalam proses metabolisme sel kayak gitu. Ya. Oke. Kayaknya kalau kalau nanya penyakit lebih lanjut bisa ke guru biologi ya. Kalau saya lebih ke reaksi kayak gitu ya. Oke, itu kalau yang fosfat dalam intrasel kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah larutan penyangga dalam air liur atau air ludah kita ya. Nah,
Kan kita itu, jadi gigi itu dapat larut jika dimasukkan pada larutan asam yang kuat. Ya, jadi gigi kita itu bisa larut nih, bisa keropos gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak makan makanan yang asam atau minuman yang asam, terlalu asam. Nah, imah gigi kita itu yang rusak. Jadi imah gigi kita yang rusak itu dapat menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi kita. Nah, air ludah kita, jadi kita punya air ludah yang bisa mempertahankan pH pada mulut kita, yaitu sekitar 6,8. Nah, air liur kita, air ludah kita ini, itu mengandung penyangga fosfat juga, ya, dan yang dapat menetralisir asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan. Jadi, kita harus bersyukur air liur kita itu ternyata mengandung larutan penyangga fosfat yang bisa menetralisir asam-asam dari sisa hasil fermentasi makanan. Mungkin saya cukupkan sekian untuk materi. Terima kasih banyak.